Hai, halo happy soul semua. Kembali lagi dengan Andi Tarot In. Ya, ini adalah part 2 sesuai dengan janjian. Jadi An sudah buatkan readingnya part 2 di minggu yang sama. Dan ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin yang mengungkap kira-kira bagaimanakah perjalanan kamu menuju ke pernikahan. Oke? Dan yang part 2 ini akan berisi tentang kira-kira bagaimana ya future spouse kamu atau siapapun yang akan menjadi pasangan kamu nantinya itu akan mengetahui kamu adalah the one untuk mereka. Dan juga bagaimana kamu mengetahui dia juga adalah the one untuk kamu. Jadi kita akan lihat dinamikanya nanti akan seperti apa ya di reading part 2 ini. Dan sudah An bagi dalam 3 file seperti biasa. File 1 di sebelah kiri di sini dengan memberikan definition-nya ya. Walaupun agak random karena berbeda-beda. Untuk file 1 kamu mendapatkan bunga. Oke, ini untuk file 1. Kemudian file 2 kamu mendapatkan candy atau permen seperti ini. Oke. Lalu untuk file 3 kamu mendapatkan cherry ya. Oke, ini untuk file 3. Jadi Happy Souls bisa langsung memilih kira-kira file yang mana yang Happy Souls sukai. Yang membuat Happy Souls tertarik itu mungkin adalah file Happy Souls ya. Atau bisa juga dengan mendengarkan intuisi Happy Souls. Atau seperti biasa dengan meditasi ringan yang Happy Souls bisa lakukan dengan memejamkan mata, mengambil nafas, kemudian menghembuskannya perlahan dalam hitungan 1-5, lalu membuka mata dan file pertama yang Happy Souls lihat itu mungkin adalah file untuk Happy Souls. Oke, baik kita akan langsung bertemu di file Happy Souls. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih file 1 dengan bunga yang sudah taruh di sana ya. Kita akan lihat dari tarotnya dulu, baru kemudian oracle-nya yang sudah pre-shuffle juga. Dan kita akan lihat juga dari Angel Tarot ya, atau apa namanya, nanti akan berikan di deskripsi. Kita juga akan melihat bagaimanakah kamu mengetahui bahwa dia adalah the one untuk kamu dari kartu tarot ini. Baik, sekarang kita akan lihat dulu tarotnya. Di mana tarotnya akan berbicara tentang dia melihat kamu atau apa yang membuat dia merasa kamu adalah the one untuknya. Oke? Ini sudah An ambil dari beberapa kartu tarot, sudah di pre-shuffle. Kita akan lihat untuk kamu ya, file 1. Wow. Ada di Empress. Nice. Wow, Page of Cups. Oke. The Emperor. Are you kidding me? Oke. Wow, the Empress and the Emperor. Kemudian the Star. Wow, kartu kamu bagus semua ya. Queen of Cups. Yes, oke. Kan sudah bisa melihat kenapa dia memilih kamu. Oke. Lalu yang terakhir, the Lovers. Why not? Oke. Kita akan lihat dari sisi dia dulu ya. Kenapa ya? Dia merasa bahwa kamu adalah the one untuknya. Dengan kartu The Empress, ini adalah seseorang yang sangat dapat dikagumi. Dan dengan The Empress ini, dia melihat kamu adalah seseorang yang ia kagumi. Kalau kamu wanita, keibuan, feminin gitu ya. Tapi tidak harus feminin dalam arti pakai rok terus gitu, tidak ya. Dalam arti secara hati, secara sikap, tindakan, attitude. Tidak harus gender tertentu, tidak. Tapi dengan The Empress di sini, kalau kamu lelaki, berarti kamu adalah orang yang lemah lembut, penyayang, sabar gitu. An merasa dengan The Empress ini ada energi yang sangat ingin merawat orang-orang yang dia cintai. Dan dia melihat itu dari kamu. Mungkin An merasa bahwa dia melihat kamu itu seperti seorang ibu gitu ya. Bukan berarti dia akan bermain seperti anak kamu, tidak. Hanya saja
Dengan di Empress ini dia melihat bahwa kamu akan menjadi ibu dari anak-anaknya atau bapak dari anak-anaknya, karena di Empress ini mempunyai sifat yang mengayomi, sifat yang nurturing tadi, sangat ingin merawat orang-orang yang dia sayang dan dia peduli. Dia sangat peduli, dia penuh kreativitas, dia juga melambangkan fertilitas gitu ya, atau kesuburan. Artinya apa yang dia kerjakan itu akan menjadi nyata. Itu akan jadi sesuatu yang bagus gitu. Dapat dinikmati banyak orang. Dengan kreativitas ini, An melihat dia merasa kamu dan melihat kamu adalah seorang yang penuh dengan kreativitas. Sehingga dia merasa dengan kreativitas ini kalian bisa bersama untuk menciptakan sesuatu yang baru, membangun keluarga gitu ya. Dan Page of Cups di sini akan melihat walaupun nih dia melihat kamu sebagai seorang yang sudah dewasa, sudah matang dalam bersikap, dalam bertindak, berpikir gitu ya. Tetapi ketika berhubungan dengan cinta, ada perasaan fresh. Ketika berhubungan dengan perasaan asmara, sesuatu yang dia rasakan fresh gitu dari kamu. Mungkin kamu adalah seseorang yang akan berbinar-binar ketika berbicara dengan orang yang kamu sayangi, dengan orang yang kamu have a crush with gitu ya. Punya crush atau punya ketertarikan, naksir dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak seseorang yang mungkin baru mengenal cinta, padahal dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat matang dan dewasa gitu ya, juga berwibawa. Dengan Page of Cups di sini, tetapi dia melihat kamu adalah seseorang yang betul-betul mencintai seperti seseorang yang tidak punya masa lalu. Fresh aja gitu ya, new, baru gitu. Jadi kan melihat, dia tuh melihat kamu seseorang yang sangat mudah untuk dicintai. Seseorang yang juga sangat mudah untuk dibahagiakan. Seseorang yang tidak banyak menuntut, ya, tidak banyak mengeluh, complaining gitu, tidak. Dia merasa kamu adalah seseorang yang penuh dengan cinta di dalam diri kamu. Dengan The Emperor di sini, mulai dari awal dia mengenal kamu tuh dia gak akan langsung suka sama kamu, tapi dia akan mengenal kamu perlahan-lahan gitu ya, melihat kamu, siapa kamu, dan ketika dia tahu banyak hal-hal positif yang kamu punya dan dia inginkan. Karena apa? Ada The Star setelah itu ya. Dan dengan The Star di sini, An melihat sepertinya kamu tuh tick every list dia gitu. Checklist. Jadi kalau dia punya seseorang atau menemukan seseorang, bertemu dengan seseorang yang akan menjadi jodoh, duan, pasangan dengan long committed relationship, itu kayak dia punya tick box gitu ya. Dan itu sepertinya semuanya terisi dengan checklist ketika dia bertemu dengan kamu. Karena The Star di sini menunjukkan apa yang dia inginkan tuh sepertinya ada di kamu. Wow, oke. Okay. Ya bagaimana enggak ya, dengan The Empress dan Page of Cups di sini, kamu adalah seseorang yang sangat mudah untuk dicintai. Kamu juga sangat cepat menyayangi orang. Kamu dapat menyayangi orang mungkin karena kamu mempunyai empati yang tinggi dengan The Empress ini ya, juga intuisi yang baik, dan dia merasa itu hal yang imbang. Dengan The Emperor dan The Empress di sini, An merasa juga bahwa dia melihat kamu adalah padanannya. Kamu adalah counterpartnya. Dan mungkin dia belum pernah menemukan seseorang yang sepadan ini dengan dia gitu ya. Dengan The Empress dan The Emperor, lihat aja ini kan sesuatu yang seimbang. Dan di tengahnya ada Page of Cups. Ini seperti kalian tuh pertama kali bertemu tuh sudah ada chemistry gitu. An merasa kamu sudah ada chemistry, dia pun sudah merasakan. Walaupun dia akan lebih banyak mengenal dulu sebelum dia memastikan gitu ya. Dan dengan The Empress, kamu juga terlihat seperti santai, sabar gitu ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa gitu. Jadi hanya menikmati, mengalami perasaan itu gitu ya. Tidak menuntut dan tidak membuat kode-kode tertentu gitu ya. Kayaknya dia membuat hal itu juga jadi sesuatu yang penting untuk dia. Karena dia membutuhkan waktu untuk mengenal seseorang, dan ketika dia mengenal kamu, ini ada The Star ya. The Star di sini adalah seseorang yang seperti akhirnya menemukan apa yang dia inginkan. Dan ketika dia menemukan kamu, bertemu dengan kamu, The Star itu muncul karena kamu adalah orang yang dia inginkan. Pribadi, karakter,
pastinya juga dari physical ya. Physically juga pasti cocok sekali gitu ya. Karena tidak ada hal yang An lihat di sini negatif, tidak. Apalagi setelah The Star ada Queen of Cups. Kayaknya setelah dia mengetahui semua ya, merasakan semua siapa kamu sebenarnya dan bagaimana dia merasakan ketika bersama dengan kamu, dia tidak akan menahan-nahan lagi, tidak akan menunggu lama, dan dia akan menyatakannya kepada kamu. Queen of Cups di sini ya. Ini seperti membuka perasaannya, memberikan perasaannya kepada seseorang, dan itu adalah kamu. Dia mengetahui hal itu ketika dia melihat kamu adalah sepadan dengannya, seimbang, dan dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang tidak senang menuntut, tidak senang komplain, tidak senang marah-marah gitu ya, tidak. Jadi dia melihat dengan The Star di sini, kemudian dia jadi kayak gue harus bersama dengan dia gitu. Perasaannya jadi seperti itu. Dan itu akan memburu dia karena dengan Queen of Cups ini tidak akan terlalu lama lagi, dia akan langsung mendatangi kamu, menawarkan perasaannya, terbuka, dan akhirnya the lovers terjadi. Yes. Wow. Dia melihat kamu sangat-sangat adore ya mungkin ya. An bisa lihat dari awalnya ada kesan mengagumi. Dia mengagumi segala perjuangan kamu di dalam hidup kamu, tapi dia juga mengagumi bahwa kamu adalah seseorang yang melihat kehidupan itu dengan penuh cinta, penuh semangat. Semua orang mengalami ups and downs dalam hidupnya. Tidak ada orang yang mengalami ups terus, tidak. Tapi dengan ups and downs kehidupan, kamu tetap seperti ini, Page of Cups ketika mencintai. Seperti tidak ada masa lalu, kamu tidak takut untuk mencintai sehabisnya. Kamu tidak takut untuk mencintai sepenuhnya gitu ya, sedalam hati kamu. Di sini ada Page of Cups dan Queen of Cups. Ini seperti ada perjalanan. Dan ini meningkat gitu ya. Ada perjalanan dari Page menuju Queen yang akhirnya endingnya dengan The Lovers. Dia melihat kamu adalah seorang pasangan. Dia melihat kamu adalah seorang padanannya, seorang yang seimbang, seorang counterpartnya, seorang yang penuh kasih sayang, dan yang pasti The Star di sini adalah seseorang yang sangat dia inginkan. Oke. Nice. File 1 kita akan lihat kalau dia melihat seperti itu, sementara apa yang kamu lihat dari dia sehingga kamu merasa dia adalah the one untuk kamu. Oke, get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide for file 1 please. Oke. Thank you. Wow. Healer of Abundance. Healer of Abundance atau juga kalau dalam traditional tarot ini adalah Queen of Pentacles ya. Kita ambil lagi. Kira-kira God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, bagaimana pile 1 mengetahui bahwa future spouse-nya ini adalah the one untuk mereka? Thank you. Oke, ada yang jatuh di sini. Kamu mendapat celebration atau 17 dan 17 adalah the star. Wow. Kamu berdua sepertinya memang setelah mengenal sama-sama merasa bahwa kamu dan dia itu sepadan. Kamu dan dia mempunyai pemikiran yang mungkin kurang lebih sama ya. Ini seperti sesuatu yang similar, lebih ke arah similar. Seperti yang di sini juga dikatakan open-minded and nurturing, kamu juga merasa dia adalah seseorang yang open-minded, yang bisa diajak ngobrol banyak hal, berwawasan luas ya, tetapi tidak picik. Bukan seseorang yang mempunyai pendapat-pendapat tentang sesuatu dengan negatif gitu ya. An merasa bahwa kamu dan dia akan sangat menyukai diskusi-diskusi dari santai sampai serius, kemudian dari serius bisa sampai santai lagi. Jadi kayak apapun bisa diobrolin gitu dengan dia. Kamu merasa bahwa dia mempunyai ini, the star. Dia adalah seseorang yang juga tick all the box dari list kamu ya. Oke, kita akan lihat lagi. Bagaimanakah kamu mengetahui bahwa dia adalah the one untuk kamu ya? File 1, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Dia jatuh. Six of Abundance. Nice. Six of Pentacles. Oke. Kita tidak akan baca semua ya, karena akan terlalu panjang. Ini adalah hal-hal yang menarik ya bagi kamu dari dia. Dengan Six of Pentacles di sini juga An merasa dia adalah seseorang yang kamu rasakan generous, punya keinginan untuk membangun bukan hanya dirinya sendiri, tapi banyak orang di sekitarnya.
Ya, well, dengan The Emperor di sini ya, kamu dan dia mempunyai misi yang bukan hanya untuk membangun keluarga aja gitu, tidak. Kamu dan dia mempunyai keinginan untuk membuat impact dalam dunia. Jadi hidup kamu berarti, walaupun semua orang hidup pasti berarti gitu ya. Tapi kamu ingin memberikan dampak dan melihat kamu merasa dia adalah seseorang yang juga seperti kamu. Nice. Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide. What else? For pile 1, bagaimana pile 1 bisa mengetahui bahwa dia adalah future spouse atau the one? Thank you. What? Organization. Wow. Oh my god, ini adalah kartu The Emperor ya. Wow. Happy sauce. Wow. Kan cuma bisa bilang wow. Oke. Kita akan ambil lagi. Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide. 2 more cards for pile 1 please. Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide. 2 more cards. For pile 1, bagaimanakah pile 1 bisa mengetahui bahwa future spouse-nya itu adalah the one untuknya? Oke, Five of Abundance. Five of Abundance ini adalah Five of Pentacles ya. Kan melihat dengan Five of Pentacles di sini ya. Jadi conjunction ya. Ini conjunction dengan Queen of Cups di sini. Kan melihat kamu mungkin ingin mencintai dia, perasaan kamu kepadanya gitu ya, sepertinya mungkin kan merasakan ada perasaan out of your league gitu ya, kayak dia tuh kamu merasa nggak mungkin lah dia suka sama gue gitu, ada perasaan-perasaan kayak gitu ya, ada doubt, ada ragu, karena mungkin kamu merasa dia itu lebih segalanya dari kamu. Ya entah kamu merasa dia lebih pintar, dia lebih kaya, dia lebih baik secara karakter, mungkin pergaulan sosial dia berbeda dengan kamu, entah apapun itu, tapi sepertinya ada perasaan kamu merasa dia itu jauh gitu, dia tuh terlalu jauh untuk kamu, out of your league. Itu seperti kayak kamu merasa nggak pantas kali ya sama dia, tapi itu agak konotatif ya, jadi kayak agak negatif gitu, walaupun sebenarnya itu perasaan yang mungkin memang kadang suka ada gitu ya pada saat kita berkenalan sama seseorang, tapi itu tidak menjadikan kemudian kamu minder sih, tidak. Melihat kamu tidak merasakan seperti itu sama sekali ya, tapi mungkin kamu mempunyai keraguan sedikit, itu yang Anda rasakan. Kemudian what else? One more card please. Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide for pile 1. Bagaimanakah pile 1 mengetahui bahwa future spouse-nya itu adalah the one untuknya? Wow. Positive recognition 19 ya, ini adalah the sun. Wow, wow, wow. Kan nggak percaya ya sama kartu kamu. Ini kartu kamu bagus-bagus banget sih ya soalnya. Dan nggak banyak drama. Karena setelah Five of Abundance ini, melihat dia meyakinkan kamu, dia seperti terus bersama dengan kamu sehingga kamu merasa ini adalah sesuatu yang positif. Makanya kamu melihat positive recognition. Kamu melihat ini adalah sesuatu yang positif untuk kamu. Dia adalah khususnya seseorang yang positif untuk kamu. Sehingga kamu merasa tidak ada lagi nih perasaan Five Abundance di sini atau Five of Pentacles yang merasa left in the cold gitu ya. Dibiarkan sendirian, merasa tidak pantas seperti itu ya. Kamu mempunyai keraguan seperti itu sampai akhirnya kemudian dia menyatakan perasaannya, sampai akhirnya dia membuat kamu percaya bahwa wow, dia mau gue jadi the one untuknya. Dan itu kayak sesuatu yang akan membuat kamu mungkin agak sedikit tidak percaya di awal ya, tapi ini akan membuat kamu sangat bahagia dengan positive recognition di sini. Kamu merasakan dia adalah seseorang yang sangat bisa mengorganisasikan sesuatu dengan baik dan benar ya. Dengan organization di sini adalah seseorang yang gentle juga, seorang yang seperti layaknya gentleman. Kalau ini adalah perempuan, seperti layaknya lady gitu ya, like a lady lah gitu. Ketika kamu melihat dia tuh kayaknya dia anggun, lemah lembut gitu. Ini membuat kamu menjadi merasa seperti itu tadi, yang tidak pantas lah atau out of your league lah. Tapi apa yang kamu membuat
merasa dia adalah the one untuk kamu, karena dia memperlihatkan perasaannya kepada kamu, karena dia menyatakan perasaannya kepada kamu, dan dia offering feelingnya. Sehingga apa yang kamu rasakan ini seperti terkonfirmasi, walaupun dengan Five Abundance di sini, tetapi tetap terakhir di sini kamu ending dengan the Sun. Dan di atasnya the Lover. You see, ada conjunction yang di sini Anda rasakan bahwa hubungan the Lovers ini akhirnya memberikan kejelasan ya kepada kamu. Bagaimana kamu melihat dia adalah sebagai partner kamu, pasangan kamu yang sepadan. Tidak lagi merasa seperti kamu ada di bawah, dia ada di atas gitu. Tidak lagi seperti itu. Karena dia tidak pernah memperlakukan kamu seperti itu selama dia berkenalan dengan kamu. Ini adalah kayak apa yang kamu rasakan aja gitu ya. Jadi bukan karena yang dia lakukan, tapi ini mungkin kamu lebih merasa ke dalam diri kamu sendiri. Well, tidak akan membuat self-esteem kamu terkontaminasi, tapi akan membuat kamu merasa kayaknya nggak mungkin deh dia suka sama gue gitu. Dan bam, dia menyatakan perasaannya dan kamu pun merasakan kehangatan, kejelasan, terang, kebahagiaan, kesukaan. Wow, the best ini. I love your pile. Oke, kita akan lihat dari oracle-nya. Oke. Mendapatkan the Hermit, retreat and recharge. Dia nggak terlalu banyak orang yang mungkin circle friend-nya itu nggak luas banget, walaupun networking, kita lihat kolega, secara profesional itu luas dan banyak. Tapi teman-temannya sendiri merasa dia tidak terlalu banyak. Oh sorry, ternyata glare. Circle friend-nya itu juga bukan orang-orang yang mungkin suka ngerumpi, suka gibah gitu, enggak. Melihat dia mempunyai circle friend yang sangat dia percaya, dia juga dipercaya oleh mereka, dan dengan retreat and recharge ini dia juga adalah seseorang yang tidak ingin menghabiskan energi untuk sesuatu hal yang tidak perlu. Dia tidak suka menghabiskan energinya untuk hal yang sia-sia. Jadi dia juga bukan orang yang punya energi yang negatif ya. Anda rasa dia punya energi yang positif. Dan dengan the Hermit di sini, ini juga bagaimana dia melihat kamu dengan retreat and recharge. Dia melihat kamu juga bahagia bersama dengan kelompok kamu, bersama dengan teman-teman kamu, peer group kamu, circle kamu ya, sahabat-sahabat, besties siapapun itu. Tapi kedekatan yang kamu bangun bersama dengan teman-teman kamu itu adalah kedekatan yang produktif dia lihat. Karena itu recharge, merecharge siapa kamu sebenarnya. Merecharge kamu menjadi orang yang positif seperti ini ya, yang dia lihat dari kamu. Dan dengan ini dia merasa kayaknya kamu adalah yang terbaik nih dari yang pernah dia kenal gitu. Dia merasa seperti itu. Gue kenalan sama A, si B, si C, nggak berasa kayak gini. Dimana pada saat dia hanya ingin bersama dengan dirinya, kamu memaklumi hal itu. Pun dia juga memaklumi hal itu dari kamu apabila kamu hanya ingin me time bersama dengan diri kamu sendiri atau bersama dengan teman-teman kamu. Jadi dia merasa ada sesuatu independensi ya. Kalian berdua adalah karakter-karakter yang independen. Tidak bergantung, tidak mempunyai ketergantungan satu sama lain, tapi independen. As the Empress and the Emperor gitu ya. Kamu mempunyai kesibukan kamu, dia juga mempunyai kesibukannya, tapi dalam hal bercinta, dalam hal mencintai, dalam hal menyayangi, kalian sangat terhubung. Karena dia melihat kamu adalah the star untuknya, dan kamu pun melihat dia the star 17 di sini ya. Kemudian contentment, see contentment, wow. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Wow. See, kamu berdua adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak perlu atau tidak membutuhkan pasangan ya, rasa. Karena kamu tuh sudah konten, sudah penuh, sudah puas dengan diri kamu sendiri, sudah mencintai diri kamu sendiri. Jadi ini hanya seperti membagikan perasaan kamu. Kamu mempunyai perasaan yang besar untuk dibagikan, untuk di-sharing gitu ya.
Bukan hanya terhadap orang-orang yang kamu cintai di sekitar kamu karena banyak orang-orang yang mencintai dan juga kamu cintai, tapi juga kamu ingin berbagi secara eksklusif dengan seseorang. Dan ketika kamu membaginya dengan seseorang dan kamu menemukan dia, An melihat kamu mempunyai keinginan untuk membagi lagi, ya, perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan cinta yang kamu wujudkan, yang kamu gabungkan bersama dengan dia, seperti kamu ingin memberikan dampak kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kamu, kepada siapapun yang kamu ingin berikan energi kamu. Mungkin kamu akan membuat yayasan, mungkin kamu akan membuat gerakan, mungkin kamu akan membuat bisnis, perusahaan, apapun itu. Sepertinya kamu ingin membangun sesuatu bersama dengan dia. Karena kamu sendiri dan dia sendiri sudah konten, sudah penuh, sudah utuh ya menjadi pribadi. Tadi juga rasa kalian berdua adalah pribadi-pribadi yang independen. Tidak ada ketergantungan ya antara satu sama lain, menjadi diri sendiri seutuhnya. Wow. Dan dia pun melihat kamu seperti itu. Dia pun melihat kamu adalah seseorang yang sudah penuh, sudah utuh. Di Empress tadi ya. Dan di Emperor tadi juga dia merasakan bahwa kamu dan dia sepadan. Itu yang dia lihat dari kamu dan itulah bagaimana dia merasa bahwa kamu adalah the one untuknya. Karena mungkin pasangan-pasangan sebelumnya mungkin penuh ketergantungan kepada dirinya ya. Pasangan-pasangan sebelumnya mungkin sering mengeluh, sering menuntut yang dia sebenarnya tidak merasa nyaman. Dan bersama dengan kamu, dia merasa enjoy. Dia merasa hanya merayakan kehidupan, merayakan cinta gitu ya, merayakan kasih sayang bersama. Tanpa tuntutan, tanpa syarat, just love. Itu yang Anda rasakan dengan contentment di sini, yang dia lihat dari kamu. Wow, nice. Oke, kemudian kita akan lihat seperti apakah kamu melihat dia ya, bagaimanakah kamu melihat dia, sehingga kamu memutuskan dia adalah the one. Wow, the gem. Oke, kamu lihat dia adalah orang yang berbeda dari banyak orang yang mungkin pernah bersama dengan kamu dalam kehidupan kamu. The gem. Kamu tahu dia unik. Kamu tahu dia the one. The gem ini adalah batu mulia ya. Batu yang berasal dari alam. Kamu merasa bahwa hubungan kamu dan dia itu natural berjalannya. Tidak ada yang dipaksakan. Seperti juga bagaimana gem atau batu mulia itu terbentuk. Jadi semuanya itu berjalan seperti natural. Dan kamu merasa bahwa bersama dengan dia adalah perasaan yang membuat kamu tenang, damai gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dipaksakan, tidak ada sesuatu yang ribet-ribet gitu sama dia. Walaupun kamu mungkin di awal merasa bukan seseorang yang mungkin akan suka sama kamu, akan melirik kamu merasa seperti itu. Tetapi nope, dengan the gem di sini, sepertinya dia juga melihat hal yang sama di kamu. Walaupun mungkin kamu merasakan, ini bener gak ya perasaan ini? Apa dia bener gak ya suka sama aku gitu? Ada perasaan seperti itu. Tetapi kamu mengetahui dia adalah the one karena kamu tahu dia berbeda dari yang lain. Dari yang mungkin pernah bersama dengan kamu selama ini. Kemudian kita lihat dari sini growth. Ya, betul. Ada growth, ada pertumbuhan. Tadi An rasa juga dengan perasaan slowly burning gitu ya. Mungkin bertumbuhnya tidak langsung, tidak right away gitu. Walaupun kalian berdua sama-sama langsung merasakan chemistry. Sama-sama langsung merasakan sparks gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang bertumbuh dan tumbuh itu butuh proses, bukan sesuatu yang langsung. Tapi setelah growth di sini, setelah tumbuh di sini seperti yang tadi Anda rasakan juga ketika semuanya dia rasakan sesuai seperti apa yang dia inginkan, begitu pula dengan kamu, kamu juga merasakan ada celebration di sini ya, the star di sini. Bahwa dia juga memenuhi semua checklist box kamu. Hal itu membuat kamu merasa, wow, ini sepertinya adalah the one untuk aku. Walaupun ada perasaan doubt ya, ada perasaan ragu di sini, tapi tetap ini adalah sesuatu hal yang membahagiakan untuk kamu dan Anda rasa dengan growth di sini, ini adalah idealnya bagaimana sebuah hubungan dibina, dibangun, ya, ada yang bertumbuh, tidak stuck. Dan ini kamu rasakan bersama dengan dia, ini yang membuat kamu menjadi yakin bahwa dia adalah the one. Karena perjalanannya itu tidak stuck. Bukan karakter-karakter atau pribadi-pribadi yang datang untuk pergi. Tidak.
tapi dia datang untuk menetap dan kamu merasakan hal itu. Sehingga kamu merasa ini adalah seseorang untuk kamu. Oke, kemudian dari Botanical Inspiration kamu mendapatkan Sweet William. Wow. Oke, mungkin ada yang namanya William nanti. Di sini ada Gallantry, Grant me a single smile. Sweet William, small has form and aspect bright, like that sweet flower that yields great joy delight. Wow, nice. Kamu akan merasakan bahwa banyak kebahagiaan, banyak kesenangan, banyak senyuman, banyak hal yang membuat kamu merasa, wow, kok gue gak pernah merasa hal ini bersama dengan orang lain sebelum bertemu dengan dia. Kok gue gak pernah merasa sesering ini ya senyum sama orang-orang sebelumnya. Itu yang Anda rasakan di sini dengan Sweet William. Dan kamu merasakan walaupun mungkin dia di Emperor yang tegas, yang mungkin tidak terlalu banyak rayuan, gombal, godaan gitu, nggak ada lah ya. Tapi itu malah sesuatu yang membuat kamu merasakan dia adalah seseorang yang sweet. Dia manis, dia nggak flirting, tapi dia real, being real, dia solid. Begitu juga dia merasa kamu adalah seseorang yang solid, seseorang yang sudah utuh menjadi diri kamu sendiri, dan itu membuat kamu dan dia cocok. Hubungan kamu dan dia akan sweet seperti Sweet William ini ya, bunga Sweet William. Yang tadi Anda rasakan mungkin jodoh kamu nanti atau the one untuk kamu nanti mungkin akan bernama William. Oke, last card. Kamu mendapatkan, wow, dari Lovers card, see? Kalian udah berpandang-pandangan gitu ya. Dan ini ada sinar di belakangnya, ini seperti the sun. Dengan ini kalian tuh ketika melihat satu sama lain itu seperti ada aura positif gitu ya, sehingga melihat kamu dan dia pada saat bertemu itu sudah terjadi chemistry. Dan dengan positive recognition ini kalian berdua seperti diliputi the sun. Tidak ada secret, tidak ada kebohongan, tidak ada hal-hal yang mungkin membuat red flags gitu ya. Anda lihat di sini kalian berdua seperti ditakdirkan untuk bersama. Oke, kita lihat. Wow, soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Believe this, okay? Believe this reading. See, believe this, kata dia. Soulmate kamu sudah terhubung dengan kamu secara spiritual. Dan percayalah dengan hal ini, maka mereka akan memanifest menjadi physical atau manifest dan terwujud menjadi nyata. Amin. Wow, nice. Oke. Happy Souls Pile 1. Selama membaca reading ini, Anda tersenyum lebar sampai pegel. See, Sweet William, it's about smile. Kamu akan merasakan senyum-senyum sendiri mungkin ya. Oke, next kita akan lihat inisial dari The One untuk Happy Souls Pile 1. Ini adalah abjad atau alfabet ya. Untuk inisial, siapakah The One untuk kamu Happy Souls Pile 1? Wow, banyak. Oke, nice. Ada C lagi, ada M, ada G, ada E, ada B, ada F, ada J, ada H, ada P, dan yang terakhir ada W. Wow, oke. Nice, ini adalah reading untuk kamu pile 1. Semoga hal ini dapat membahagiakan untuk kamu dan membuat kamu bisa memanifest someone kamu, the one kamu ya. Karena di sini ada believe this, oke? Jadi, An harapkan segala sesuatu yang terbaik perjalanan cinta Happy Souls menuju the one-nya. Terima kasih An ucapkan untuk semua like, comment, juga dukungan untuk channel Tarot In. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share. Dan terima kasih untuk selalu setia. An doakan yang terbaik selalu untuk Happy Souls semua ya. Stay positive and always fun because you are awesome Happy Souls. And I'm sending you love and light. See ya! Hai Happy Souls, kamu adalah file 2 yang memilih Candy ya. Di situ sudah An taruh. Dan ini adalah kartu tarot kamu. Ini oracle-nya yang sudah An pre-shuffle. Kita akan lihat bagaimanakah dia
dapat mengetahui bahwa kamu adalah the one untuknya ya. Dan kita akan baca dulu dari taronya, baru nanti oracle-nya. Oke. Tapi bukan hanya bagaimana dia mengetahui kamu adalah the one untuknya. Ini juga bisa mengungkap apa yang dia lihat dari kamu. Oke? Baik, untuk pile 2, kamu mendapat Four of Cups. Kemudian Judgment. Oke. Seven of Pentacles. Three of Cups. Oke. Eight of Swords. Seven of Cups. Reverse. Oke. Bagaimana future spouse kamu nanti melihat ya, kalau kamu adalah the one untuk mereka? Ada Four of Cups di sini dan Judgment. An merasa bahwa di awal dia melihat kamu itu ada sebuah keapatisan. Mungkin dia akan melihat kamu seseorang yang pernah terluka dalam kehidupan cinta kamu. Entah mungkin kamu adalah seorang yang pernah menikah, gitu ya, episodes. Tidak harus menikah, tapi untuk pile 2 ini, jadi merasakan ada sense bahwa dia melihat kamu adalah seseorang yang sudah pernah berhubungan dengan orang lain dalam jangka waktu yang panjang ya, entah itu menikah ataupun long committed relationship. Tapi dengan Judgment di sini, melihat dia melihat kamu adalah seseorang yang mungkin terpaksa atau dipaksa untuk memutuskan sesuatu. Dengan Judgment di sini juga dia melihat ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kamu yang mungkin memaksa kamu untuk memutuskan sesuatu. Tapi dia lihat bahwa kamu adalah seseorang yang mempunyai kebijaksanaan, mempunyai nilai gitu ya, dalam menjalani kehidupan kamu dan kamu menjunjung tinggi nilai itu. Energi Seven of Pentacles di sini menggambarkan seorang wanita ya. Ini tidak harus feminin. Ini adalah energi ya. Menggambarkan seorang wanita yang sendirian membangun kehidupannya seperti dia membawa Pentacles ke-7 gitu ya. Di sini ada 6 Pentacles dan dia bawa Seven of Pentacles atau 7 Pentacles di sini. Kan merasa dia mempunyai kekaguman terhadap pribadi kamu di mana walaupun mungkin kamu dipaksa untuk memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, tapi kamu tetap bisa berdiri tegak, tetap mengerahkan kekuatan kamu untuk membangun masa depan kamu. Mungkin dia melihat kamu adalah seorang yang kuat ya. Dengan Judgment di sini, sepertinya kamu bahkan sering merasa dijudge oleh orang-orang di sekitar kamu. Mungkin hal ini membuat kamu menjadi harus struggling. Dan itu yang dia lihat dari kamu bukanlah seorang quitter. Kamu bukan seseorang yang dapat menyerah. Bukan seseorang yang mudah berhenti karena keadaan. Tidak. Kamu akan terus berusaha. Dan dia melihat ini adalah sesuatu yang berarti untuknya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat berharga. Seven of Pentacles ini juga kemungkinannya dia melihat kamu berjuang untuk kehidupan kamu tanpa memikirkan apa yang sudah kamu berikan. Apa yang sudah kamu tanamkan. Kamu hanya terus bekerja, berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Tanpa memikirkan apa yang sudah kamu kerahkan, usahakan di dalam hidup kamu. Oleh karena itu kamu tidak pernah berhenti. Dia lihat kamu adalah seseorang yang tidak ingin hanya menerima. Kamu juga seseorang yang sangat ingin berusaha. Jadi melihat dia mungkin merasa kamu adalah seseorang yang bisa diajak susah gitu ya. Bukan berarti kamu harus susah, tidak. Dalam arti kamu bukanlah seorang yang manja. Bukan berarti dia ingin mengajak kamu susah, tidak. Tapi kamu bukanlah seseorang yang tidak bisa berjuang, tidak mau berjuang, bahkan mungkin mempunyai tujuan di mana pasangannya itu harus memenuhi apa yang dia inginkan. Vibe itu tidak dia rasakan sama kamu. Kamu tidak mempunyai dalam tanda kutip energi materialisme gitu, tidak. Dia merasakan kamu bukanlah seseorang yang materialistis, tidak.
Kamu adalah seseorang yang lebih mengutamakan kedalaman perasaan. Dia sepertinya terlarut dalam perasaan itu bersama dengan kamu. Kamu adalah seseorang yang penuh dengan ketulusan. Dia rasakan hal itu dari kamu ya. Dengan Three of Cups di sini, seseorang yang benar-benar tulus menyayangi orang-orang di sekitar kamu. Ingin membuat orang-orang di sekitar kamu itu bahagia. Dengan Three of Cups di sini juga dia melihat kamu mempunyai koneksi yang baik bersama dengan teman-teman kamu. Dia melihat kamu mempunyai koneksi mungkin bersama dengan teman kamu puluhan tahun gitu ya. Dengan sahabat-sahabat kamu mungkin tidak hanya 5 tahun gitu. Bahkan sahabat-sahabat kamu yang mungkin dari SD atau dari masa kecil kamu itu sampai saat ini kamu masih terus update bersama dengan sahabat-sahabat kamu. Kamu bukanlah orang yang meninggalkan. Kamu tetap membangun relasi dengan orang-orang yang kamu rasakan dan kamu percaya adalah yang terbaik untuk berada di sekitar kamu. Dia melihat kamu mungkin seperti social butterfly gitu ya. Kamu mempunyai hubungan yang baik dengan banyak orang, sehingga kamu bisa membangun hubungan selama puluhan tahun bersama dengan orang-orang yang memang benar-benar kamu percaya gitu. Dan itu sangat membuat dirinya kagum. Dan itu mungkin yang membuat dia merasa bahwa kamu bisa membangun sebuah keluarga yang akan terus kamu usahakan. Kamu upayakan supaya tidak ada yang menyerah. Ini An rasa adalah satu poin dan satu titik di mana dia melihat kamu adalah the one untuknya. Kamu punya hubungan yang betul-betul real dengan orang-orang yang real people. Ini membuat dia merasa bahwa hubungan kamu dan dia pun bisa real. Membangun sesuatu yang real dari nol gitu ya, from scratch sampai mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya ke depan. Dengan Eight of Swords di sini, dia lihat juga sebagai seseorang yang sering terjebak dalam situasi. Eight of Swords di sini dia merasa seperti ingin membuka mata kamu, insight gitu ya kepada kamu bahwa kamu tidak terjebak. Dalam situasi apapun kamu tetap mempunyai pilihan. Apapun itu kamu punya pilihan. Jadi mungkin dia melihat kamu kadang terjebak dalam sebuah situasi di mana kamu merasa tidak punya pilihan. Kamu merasa terjebak dalam situasi tertentu sehingga kamu bertindak A salah, bertindak B lebih salah, bertindak C apalagi gitu ya. Jadi ada perasaan serba salah yang dia dapatkan dari kamu. Mungkin kamu adalah orang yang kurang lebih nggak enakan gitu ya sama orang lain. Kurang lebih kamu ingin membuat orang merasa nyaman dengan mengorbankan diri kamu sendiri. Itu yang mungkin dia lihat dari kamu. Kamu punya kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan itu lebih kamu utamakan untuk membuat orang lain bahagia. Bukan seperti people pleasure, bukan. Tapi mungkin karena banyak hal yang kamu rasakan, kamu dalam kehidupan sering dijudge orang. Judgment di sini An merasa bahwa dia melihat kamu terpengaruh oleh hal itu. Akhirnya kamu nggak enak melakukan hal ini, takut diomongin orang seperti apa. Kamu adalah seseorang yang mungkin terkungkung ya, terjebak dengan sesuatu yang sebenarnya bisa kamu kontrol, tapi kamu memilih untuk tidak melakukan hal itu karena kamu merasa takut dinilai salah, kamu takut dinilai egois mungkin, kamu takut dinilai yang tidak baik ya, sehingga kamu willing untuk mengorbankan diri kamu sendiri terhadap situasi tersebut sehingga pikiran, perasaan, dan keseluruhan tubuh kamu di sini terjebak dengan blindfold ini ya. Blindfold ini, Eight of Swords di sini ya, yang sepertinya menancap di gaun kamu sehingga kamu nggak bisa kemana-mana. Padahal kamu masih punya pilihan. Kamu bisa merobek baju kamu dengan pedang, kamu bisa lari dari sana, membuka ikatan kamu dan membuka blindfold kamu untuk mewujudkan atau untuk mendapatkan penglihatan ya yang lebih baik lagi tentang situasi kamu. Apa yang kira-kira kamu bisa lakukan? Ini sepertinya membuat dia merasa bahwa dia butuh memberikan insight kepada kamu. Sepertinya dia tertarik vibrasi kamu, aura kamu, di mana kamu adalah seseorang yang baik, yang tulus, yang bisa membangun hubungan sampai lama
setia pastinya, tidak manja, tidak menyerah terhadap kehidupan, kamu mempunyai usaha dan upaya untuk membangun kehidupan kamu sendiri, tetapi kamu kadang terjebak dalam situasi dan dia seperti ingin menyelamatkan mungkin ya, lebih tepatnya dari situasi kamu yang dimana kamu merasa terjebak seperti ini. Entah kenapaan merasa ada energi dia ingin membawa kamu dari situasi yang kamu rasakan terjebak ini dan memberikan insight kepada kamu bahwa kamu punya pilihan dalam situasi apapun juga. Kemudian dengan Seven of Cups di sini yang terbalik, dia memutuskan kamu adalah the one untuknya ketika dia tahu kamu dan dia bisa saling melengkapi. Walaupun dalam hal ini An merasa kamu dan dia mungkin lebih banyak perbedaannya ya daripada persamaannya. Seperti mungkin kamu adalah social butterfly. Kehidupan sosial kamu mungkin dia sangat kagumi karena mungkin dia tidak memiliki kehidupan sosial yang seperti itu. Kemudian dengan Judgment, dengan Four of Cups, di sini kamu mencintai seseorang atau dalam proses mencintai itu begitu tulus, begitu dalam. Sehingga dia merasakan perasaan yang dia inginkan ya ketika dia ingin dicintai. Dan dia ingin mencintai seperti itu juga, belajar dari kamu mungkin ketika kamu bersama dengan dia, perkenalan, pendekatan, ini mungkin kamu dikenalkan oleh teman gitu. Dari sini ada Three of Cups. Mungkin kamu akan menemukan atau akan bertemu dengan dirinya karena dikenalkan oleh orang atau kamu bertemu dengan teman kamu, kebetulan ada dia gitu ya. Entah bagaimana perjumpaan kalian berdua, tapi yang pasti di sini dia merasa kamu mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat dia kagumi. Kamu dan dia memiliki perbedaan yang membuat dia merasa kamu akan melengkapi hidupnya. Sehingga dia tidak akan lagi mencari-cari atau memilih-milih gitu ya. Karena Seven of Cups di sini bisa berarti option, pilihan-pilihan, ilusi gitu ya. Ini masih berada dalam dream. Tapi An merasa dengan Seven of Cups yang terbalik di sini, dia seperti tidak ingin melihat lagi pilihan-pilihannya. Seperti ingin memfokuskan dirinya kepada kamu. Disitulah ketika An merasa bahwa dia memastikan atau memutuskan kamu adalah the one untuknya. Ketika dia merasa kamu dan dia dapat saling belajar dan mengajarkan. Jadi jodoh kamu ini atau the one kamu ini adalah seseorang yang senang sebuah perbedaan. Itu dia nggak suka yang banyak similar. Dia suka sesuatu yang berbeda. Dan kamu berbeda buatnya. Happy Souls mungkin tidak merasakan hal itu. Gue sama-sama aja kayaknya sama orang lain gitu ya mungkin. Tapi percayalah, setiap orang di dunia ini unik ya kan? Jadi dia melihat kamu adalah seseorang yang berbeda. Dia merasa banyak hal yang bisa dia dapatkan dari kamu. Bukan berarti kemudian mengambil manfaat gitu ya. Tidak. Tetapi dia belajar dari kamu tentang kehidupan. Dan dia juga ingin berbagi kebijaksanaannya seperti dia sudah memutuskan kamu adalah yang terbaik untuknya. Dia tidak menginginkan apapun seperti layaknya seseorang yang sudah banyak menjalani kehidupan yang dia juga pernah mengalami kecurangan dalam asmara, dia pernah mengalami diselingkuhi, begitupun dia melihat kamu seperti itu. Jadi dalam perjalanan kehidupan yang mungkin agak similar, tapi kamu berdua mempunyai pendekatan yang berbeda dalam menghadapi permasalahannya. Sehingga hal itu menjadi menarik buat dia. Dan dengan Seven of Cups di sini juga yang terbalik, dia mengetahui bahwa hidup itu tidak harus ideal. Sama terus seperti apa yang kita inginkan. Dan hidup itu tidak bekerja seperti itu gitu. Jadi dia merasa bahwa perbedaan itu akan semakin menguatkan dia dan kamu gitu ya. Unik juga sih orangnya ya sepertinya. Jadi dia lebih melihat bahwa perbedaan akan membuat kamu dan dia menjadi semakin erat hubungannya. Karena sama-sama saling mempelajari, sama-sama saling belajar, membangun sesuatu dari nol. Benar-benar melihat siapa kamu, dan kamu juga akan melihat benar-benar siapa dia. Sekarang kita akan lihat bagaimana kamu melihat dia sehingga kamu bisa memutuskan dia adalah the one untuk kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for file 2. Oke.
Nine of Cups atau Nine of Emotion di sini ya. Oke, kita ambil lagi. Catalyst Spirit Archangel Spirit Guide for Pile 2. Bagaimanakah Happy Souls Pile 2 bisa melihat bahwa future spouse-nya ini adalah the one untuknya? Oke, thank you. Nine of Swords. Setelah Nine of Cups, kemudian ada Nine of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else for Pile 2? Bagaimanakah Pile 2 bisa melihat future spouse-nya ini adalah the one untuknya? Thank you. Seven of Thoughts, Seven of Swords. Wow. Seven, di bawahnya Seven juga. Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Pile 2. Oke, ini ada 2. Ambil semuanya. Successful Completion dan Nine of Abundance. Nice. Oke, kamu melihat dia mungkin lebih being real aja gitu ya. Kamu pengen dia itu adalah sesuatu yang real untuk kamu. 21 The World di sini ya. Successful Completion. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else for Pile 2? Thank you. Ini yang terakhir. Three of Swords. Wow. Sama-sama ya, conjunction dengan Seven of Cups di sini. Dia merasa pernah merasakan dicurangi, pernah merasakan sakit hati, dan di sini ada Three of Swords, di mana juga ada rasa sakit hati. Oke. Kan tidak akan bilang bahwa kalian berdua akan menemukan kisah yang sama kemudian terhubung dari situ lalu jadi jatuh cinta, walaupun mungkin akan ada yang mungkin terjadinya seperti itu. Sehingga sama-sama saling mempunyai kisah yang tidak mengenakan, kemudian ingin menutup lembaran itu, lalu ingin membangun hal yang baru bersama gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga itu terjadi untuk Happy Souls ya, tapi An merasa dengan Nine of Cups, Nine of Swords, Seven of Swords, The World, Nine of Abundance di sini dengan Nine of Pentacles, semuanya ada 999. Ini seperti kamu merasakan bahwa dia itu datang, entah kenapa kamu merasakan adalah untuk yang terakhir. Jadi mungkin ya, khusus untuk pile ini, untuk Happy Souls yang mungkin tidak resonate dengan pile 2, boleh langsung pilih pile lain ya, karena ini adalah spesifik. Mungkin kamu adalah Happy Souls yang pernah mempunyai pasangan sebelumnya, ya, karena ini ada 999. Ini seperti awal menuju akhir gitu ya. 9 kemudian ada 10, baru di situ akan ada successful completion. Di sini ada the world. Seperti siklus yang sudah selesai, kemudian mulai kembali kebaruan. 9, 9, dan 7 di sini, kemudian ada 9 lagi di sini. Nine of Cups, di sini adalah sesuatu hal yang kamu rasakan, dia di awal-awal pertemuan akan membahagiakan kamu. Kamu merasa, kok gue happy ya sama dia. Kok gue bisa ngobrol apa aja ya sama dia. Tetapi kemudian ada Nine of Thoughts di sini. Entah kamu merasa karena mungkin dengan judgment ya, conjunction di sini, ada yang kamu pikirkan yang mungkin kamu merasa dia ngejudge gue apa ya, dia menilai gue apa ya, apa yang dia nilai dari apa yang gue ceritakan. Jadi ada hal yang membuat kamu merasa tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak damai gitu, karena kamu memikirkan apa yang dia pikirkan. Sementara mungkin dia malah memikirkan bahwa kamu adalah seseorang yang kuat, penuh perjuangan gitu ya, kamu tidak manja, walaupun bukan berarti dia ingin mengajak kamu susah, tidak. Tetapi yang Anda rasakan dengan Nine of Thoughts di sini, dengan Judgment conjunction dengan kartunya dia, ini kamu merasa bahwa kamu takut dijudge. Kamu mungkin Happy Souls yang mungkin pernah dijudge oleh orang lain ya, sehingga kamu merasa takut, ada ketakutan di sini bahwa kamu akan dijudge dari mungkin hubungan kamu sebelumnya yang tidak berlangsung dengan langgeng atau apapun lah ya, yang menyebabkan dia melihat kamu seperti seorang yang apatis dengan hubungan. Dan dengan Seven of Swords di sini juga An merasa bahwa ada ketakutan kamu ditinggalkan. Dan itu kamu rasakan tidak hanya bersama dengan dia sebenarnya, tapi bersama dengan orang-orang lain pun kamu merasakan kamu takut ditinggalkan, kamu takut orang datang kemudian pergi saja gitu dari hidup kamu tanpa kamu ketahui. Ini ketakutan kamu karena mungkin kamu juga pernah ditinggalkan.
Tetapi An melihat kamu berhubungan dengannya dan dia stay. Dia menetap. Kamu melihat dia adalah orang yang mau menunggu kamu untuk berkembang, untuk bertumbuh. Bahkan kamu merasa seperti yang tadi An rasakan dengan Eight of Swords, kamu melihat dia sabar untuk mengajarkan kamu banyak hal tentang kekecewaan, karena dia juga mengetahui hal itu, pernah merasakan hal itu. Tapi mungkin dengan pendekatan yang berbeda, dengan attitude yang berbeda, walaupun kamu mengalami hal yang sama, jadi kalian saling bertukar kebijaksanaan, bertukar pengetahuan, bertukar informasi. Walaupun kamu merasa takut kamu ditinggalkan, tetapi dengan successful completion di sini seperti kamu mempunyai tenggat waktu atau seperti deadline lah. Ini kalau orang ini nggak pergi, kalau orang ini nggak tiba-tiba ghosting kamu, berarti dia akan stay. Successful completion, kamu akan mengalami sign, ada sign. Sepertinya kamu adalah seseorang yang membutuhkan sign. Sepertinya kamu adalah seseorang yang membutuhkan tanda. Tidak dalam hal mencari tanda seperti apa, tapi kamu aware akan tanda-tanda. Dan kamu seperti melihat situasi berkembang seperti apa. Dan pada saat kamu membuat seperti deadline, kalau orang ini nggak pergi dari hidup gue atau masih ngubungin gue setelah pertemuan keberapa lah gitu ya, berarti dia adalah seseorang yang mungkin akan stay di hidup gue. Kamu merasakan ini adalah waktu yang kamu rasakan, well, ini sepertinya the one untuk aku. Kamu merasakan dia adalah the one karena dia tidak pergi. Dia tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Nine of Thought dan Seven of Thought di sini ya. Tidak seperti pencuri yang datang untuk pergi, untuk mengambil dan pergi begitu saja, tidak. Tapi dia stay, bahkan dia ingin memberikan insight-nya seperti An rasa ada sesuatu hal yang energinya seperti ingin menyelamatkan kamu dari hal-hal yang membuat kamu merasa diri kamu tuh terjebak, padahal sebenarnya tidak. Di segala situasi, setiap orang mempunyai pilihan. Dan setelah successful completion ada Nine of Abundance. Walaupun kamu masih takut dengan Three of Thoughts di sini, Three of Swords ya, seperti juga dia, kalian berdua adalah orang-orang yang penuh dengan cinta yang tulus, tapi merasa takut untuk disakiti. Buang saja itu ya, ketakutan-ketakutan itu, karena siapapun yang memang untuk kamu, dia tidak akan pergi dari kamu. Dan dengan nine di sini, juga nine di sini ya, triple nine, wow. Itu adalah sebuah angka yang this is the last, gitu, kayak menuju kepada akhir. An melihat kamu merasa dia adalah untuk kamu yang terakhir. Karena itu An melihat mungkin ada pernikahan sebelumnya, mungkin kamu tidak langgeng bersama dengan pasangan sebelumnya, sehingga ini ada perasaan bahwa rasa sakit hati masih ada, rasa takut masih ada, tapi kamu siap untuk mencintai lagi dengan Nine of Abundance di sini, karena Nine of Pentacles itu adalah kebahagiaan untuk menjadi diri sendiri. Kamu tetap dapat menjadi diri kamu sendiri dengan orang ini. Kamu merasa orang ini menerima diri kamu apa adanya. Kamu merasa dari segala hal yang kamu alami, semua hal-hal yang negatif yang mungkin tidak menyenangkan untuk kamu di masa lalu, kamu sudah memberitahukannya kepadanya, dan kamu sudah menyerahkan apapun lah, kamu mau judge apapun gitu ya. Tapi dia tetap stay. Dan itu membuat kamu sangat bahagia. Dengan Nine of Abundance di sini, kamu sangat bisa menjadi diri kamu sendiri karena dia adalah seseorang yang sangat menerima perbedaan. Wow, nice. Itulah bagaimana kamu akan menemukan dia, the one untuk kamu. Kemudian oracle cards-nya, kita lihat dari atas dulu, Shaman, trust in higher forces. The Shaman ini biasanya di Indian community gitu ya, ini adalah healer, penyembuh. Dan ini dia lihat kalian berdua bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Dengan Seven of Cups yang terbalik dan Three of Swords di sini ya, yang mungkin kalian berdua masih rasakan masing-masing mengalaminya, tapi kamu berdua bisa sama-sama menyembuhkan. Trust in higher forces.
percayalah kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, bahwa kalian berdua nanti akan disatukan, walaupun berbeda, tapi akan dipersatukan. Dan dengan The Shaman di sini ada owl di atasnya yang menunjukkan kebijaksanaan. Dari tadi rasa ada kebijaksanaan yang akan kalian saling tukar gitu ya, dalam menjalani kehidupan. Jadi kamu juga berdua akan saling menyembuhkan satu sama lain dengan kebijaksanaan masing-masing, bertukar kebijaksanaan, bertukar informasi, bertukar pengetahuan. Kalian berdua karena berbeda akan menjadi semakin kaya dan pasti kaya dalam kebahagiaan. Amin. Oke, kemudian solitude. Yes, solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. Melihat dengan solitude ini, siapapun kamu yang mungkin masih dealing dengan hubungan, sorry to say mungkin sedang dalam proses divorce, atau mungkin sedang membicarakan tentang divorce atau apapun itu, tapi solitude di sini dia bilang saat kamu memeluk keilahian yang ada di dalam diri kamu dan kesakralan untuk menjadi seorang pribadi, diri sendiri, tidak berbohong siapa diri kamu, tapi kamu memeluk jati diri kamu, menjadi diri kamu sendiri di sini ya. Maka the right person, the right people arrive. Maka orang yang tepat untuk kamu akan datang at the right time, pada waktu yang tepat. Ya, pada saat kamu sudah sendiri. Di sini melihat kamu akan sendiri, baru akan bersama dengan dia. Yang terbaik untuk kamu akan terjadi ketika kamu sudah dapat memeluk siapa diri kamu sebenarnya dalam kesendirian. Itu yang rasa ya. Kemudian kamu mendapat the vow, janji. Di sini kamu melihat dia adalah the one untuk kamu, karena dia adalah seseorang yang memegang janjinya. Kamu yakin dapat membawa diri kamu terbang, dapat membawa kamu ke dalam kesatuan. Ini seperti kayak closure untuk kamu, sebuah penutupan yang membahagiakan. Seperti juga di sini dengan successful completion, sebuah siklus, dan itu sudah komplit dan itu membahagiakan dengan Nine of Abundance di sini. The vow di sini adalah janji. Dia adalah seseorang yang sangat bisa memegang janjinya. Mungkin tidak seperti apa yang kamu rasakan ya di hubungan sebelumnya. Kamu merasa kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu merasa kamu dapat memegang kata-katanya. Ya, bukan orang yang berjanji palsu. Kamu merasa dia bukan orang seperti itu dan kamu sangat menghargai itu sehingga kamu akan melihat dia sebagai the one untuk kamu. Dan solitude di sini juga melihat bahwa dia tidak akan mengusik apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya. Karena dia ingin saat dia datang kepada kamu itu adalah saat yang tepat. Bukan saat dimana kamu dalam pikiran yang chaos, dalam perasaan yang chaos, kamu harus sendirian pada saat dia nanti datang. Dan ketika dia datang nanti, kamu hanya akan merasakan bahwa she is or he is the right one or the one. Ya, dia adalah jodoh kamu. Dia adalah the one. Dia adalah the last nih. Lihat dengan Nine of Abundance di sini seperti ada penutupan bahwa ini adalah yang terakhir untuk kamu. Amin. Kemudian kita akan lihat dari rare knowledge. Wow. Rare knowledge ini seperti ya itu tadi yang rasakan bahwa banyak perbedaan. Mungkin bahkan juga kamu akan bersama dengan seseorang yang berbeda dari culture gitu ya, budaya. Entah mungkin dia berasal dari luar kota kamu atau dari luar negeri atau dari mana ya yang tidak terasa seperti similar gitu ya. Ada perbedaan yang rasa dengan bahkan dengan knowledge-nya juga ada rare knowledge di sini. Rare itu adalah sesuatu yang jarang kamu temukan, sesuatu yang memperkaya kamu. Karena perbedaan inilah seperti sesuatu yang kamu kurang mengerti gitu ya, tapi kamu ingin mengetahui.
Jadi ada sesuatu yang membuat kamu craving untuk semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengetahui, sehingga hal itu jadi bertumbuh menjadi sebuah hal yang akan membawa kamu pada the vow ini. Karena dia langka, rare knowledge. Semakin dalam kamu mengenal dia, semakin lama kamu mengenal dia, semakin langka pengetahuan-pengetahuan yang akan kamu punya. Semakin kamu melihat dia adalah seseorang yang langka. Ini sepertinya gue jarang ketemu orang seperti ini. Dan itu malah membuat kamu craving untuk lebih mengetahui lagi. Jadi itu seperti motivasi kamu untuk terus bersama dengan dia. Kemudian dari Botanical Inspirations kamu mendapatkan Violet, nice, faithfulness and modesty. Modesty is a shining light that prepares the mind to receive knowledge and the heart for truth. What? Knowledge, dan truth. Kebenaran, kejujuran. Kamu bisa jujur dan bisa menjadi diri kamu sendiri bersama dengan dia. Faithfulness, kesetiaan ya, yang tadi An rasakan. Dan modesty, di sini An melihat bahwa kalian berdua adalah dua orang yang sangat modest gitu ya. Dua orang yang sangat down to earth. Tidak salah untuk menjadi materialistis, tapi dalam hal asmara itu akan menjadi salah ketika kamu membuat materi adalah dasar dari hubungan. Itu menjadi tidak atau kurang tepat ya, mungkin bukan salah tapi kurang tepat. Jadi An merasa di sini kalian berdua mempunyai hal yang sama di dalam hal karakter karena kalian berdua adalah orang yang setia. Modesty di sini juga kalian berdua adalah orang-orang yang sederhana, down to earth gitu ya. Mencintai seseorang tuh harus tiba-tiba naik helikopter gitu jemput gitu, enggak ya, enggak kayak di drakor-drakor. Kenapa kalian berdua bisa saling mengenal sebagai the one untuk satu sama lain? Karena kalian berdua mempunyai karakter yang mirip tetapi knowledge yang berbeda. Sehingga dengan knowledge di sini ada truth di sini juga ya, dia bilang bahwa kesederhanaan adalah cahaya yang bersinar, yang memberikan persiapan untuk menerima pengetahuan dan kebenaran dalam hati, ya. Jadi kalian berdua adalah orang-orang yang real people. Seperti yang tadi An juga rasakan bahwa kamu melihat dia adalah seseorang yang memegang janji, memegang kata-katanya. Oke, yang terakhir, kalian berdua seperti ini, disinari oleh warna biru nih, rare ya, langka ya. Ini warna biru. An merasakan bahwa kamu akan menemukan kedamaian. Tetap ada sparks di sini ya. Sparks yang akan kamu dapatkan bersama dengan dia. Oke, kita akan lihat. Wow, romance. Cupid's arrow strikes. Yes. See? Cupid arrow strike. Panah Cupid yang memanah kalian berdua sehingga even dalam perbedaan pun kalian berdua ingin menjadi satu, ingin bersatu gitu ya. Kemudian kita akan lihat siapakah dia dari inisialnya, siapakah jodoh kamu, jodoh untuk pile 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Inisial untuk jodoh pile 2. Oh, banyak juga ya. Ada R, ada H, ada T, ada D, oke, ada O, ada U, ada S, ada P, ada K, double O, dan Z. Oke. Ini adalah bacaan reading untuk kamu, ya. Di sini ada T, R, S, H, double O, D, U, P, dan Z. Oke. Ya. Ini saja mungkin Anda bisa sampaikan untuk kamu Happy Souls File 2. Semoga ini dapat membantu dan semoga ini dapat memberikan inspirasi dalam memanifestasi the one masuk ke dalam kehidupan kamu. Anda doakan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share. Dan Anda ucapkan juga terima kasih banyak untuk semua like, komen, support yang sangat positif dan bermanfaat untuk An, sehingga channel ini dapat semakin berkembang. An juga doakan untuk Happy Souls dan viewers semua agar segera dipersatukan dengan jodohnya masing-masing, the one untuk kamu. Terima kasih sudah menonton, stay positive and always fun.
because you are awesome happy souls and I'm sending you love and light. See, hi, halo happy souls. Kamu adalah pile 3 ya yang memilih cherry di sana, sudah Antaruh. Dan kita akan melihat dari taronya dulu. Ini ada oracle-nya. Kita akan lihat nanti di belakang. Ya. Setelah taronya dibuka semua, kita akan melihat bagaimanakah kira-kira future spouse kamu mengetahui bahwa kamu adalah the one untuk dia. Kira-kira apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami sampai dia mengetahui bahwa kamu adalah the one untuknya. Oke? Kita akan lihat dari atas Six of Cups. Nice. Oke. Death. Wow. Oke. Three of Wands. Queen of Pentacles. Five of Pentacles. Oke, ini kita akan pindahkan. Dan The Chariot. Oh, wow. Ini sepertinya seseorang yang pernah kamu kenal. Atau pernah dekat dengan kamu lah ya. Kamu pernah dekat dengan dia. Entah mungkin terjadi sesuatu dan kemudian kalian berpisah. Tidak harus mantan. Berpisah dalam arti tidak ada komunikasi, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu gitu ya. Di sini dengan Six of Cups, ada rasa familiarity bersama dengan kamu. Dia rasakan ada sesuatu yang membawa nostalgia yang indah kepadanya. Ada pikiran-pikiran yang membahagiakan, ada perasaan yang membahagiakan gitu ya. Dan entah kenapa di sini kamu membuat energinya itu ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya, mungkin karena ini sebagian mungkin banyak orang yang mungkin tidak ingin kembali lagi sama mantannya ya, tapi ini bukan berarti kamu akan kembali lagi sama mantan kamu ya. Death di sini seperti dia melihat kamu adalah orang yang oke nih buat gue gitu ya. Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue nggak bisa dengan energi yang lama yang gue rasakan dan nggak bertumbuh gitu ya. Yang dia alami seperti itu bersama dengan kamu. Sepertinya kamu membawa dia, memotivasi dirinya untuk menjadi seseorang yang terbaik, untuk menjadi best version of himself, of herself, menjadi versi terbaik ya dari dirinya. Dan ini menantang dia. Death di sini ya. Dia tertantang untuk menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang lebih daripada sebelumnya. Mungkin kamu mengajarkan dia untuk mengcompare dirinya bukan dengan orang lain, tetapi mengcompare dirinya dengan dirinya di masa lalu. Itu yang mungkin dia lihat ya. Jadi ini bukan berarti harus mantan, tidak ya. Sekali lagi, ini bisa saja orang baru yang baru pertama kali bertemu dengan kamu, berkenalan dengan kamu, berbicara dengan kamu, ngobrol dengan kamu, tapi merasakan adanya familiarity. Adanya seperti hal yang kamu tau gak sih pernah ngobrol sama orang baru pertama kali tapi kayak udah lama banget ketemu dia tuh kayak udah teman lama gitu. Dan kamu easy aja gitu sama dia, kayak bisa ngobrol apapun tanpa kamu saring tapi nggak judging. Itu mungkin yang dia rasakan dari kamu ya. Kamu bukan orang yang judge people. Kamu bukan orang yang menjatuhkan orang. Tetapi kamu membangun seseorang menjadi lebih baik dan itu dia. Dia mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik karena bertemu dengan kamu. Wow, so powerful. Kamu punya power seperti itu ya, terhadap dia terutama saat ini ya. Dan dengan Three of Wands ini membuat dia melihat bahwa, wow, gue bisa membangun masa depan bersama orang ini. Gue bisa membangun masa depan dengan orang seperti ini. Seperti kamu, Happy Souls. Seperti kamu, Happy Souls. Oke, jadi dia merasa bahwa kamu mungkin mempunyai kecenderungan melihat semua orang itu baik. Semua orang itu punya positivity, ya. Dan dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat positif. Dengan Three of Wands dan Queen of Pentacles di sini, dia melihat kamu as a queen, sih. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat positif dan real. Pentacles is a real thing, ya. Pentacles itu materials. Dan kamu adalah seseorang yang sangat mandiri. Dia melihat kamu mandiri,
Bahkan dari kemandirian kamu ini, kamu bisa memotivasi orang, kamu bisa membuat orang menjadi lebih baik. Kamu mungkin dia rasakan mempunyai kekuatan empowerment, pemberdayaan. Kamu bisa memberdayakan banyak orang. Sehingga dengan Three of Wands di sini, dia bisa lagi melihat masa depannya. Karena dengan Death di sini ya, ini sudah pasti ada sesuatu yang di masa lalu mungkin tidak berhasil, gitu ya. Bukan berarti dia sudah pernah menikah, tapi mungkin saja dia sudah pernah menikah dan tidak berhasil. Tetapi bisa saja ini mengenai hubungan yang mungkin pacaran, kemudian tidak berhasil, pernah akan menikah, kemudian tidak berhasil, apapun ya, yang membuat masa lalunya itu harus melalui masa death. Sesuatu yang membuat dia harus lahir kembali, bangun lagi. Dan itu karena kamu, Happy Souls. Jadi dia merasa dia bisa melihat masa depannya lagi, dia bisa melihat keindahan dunia. Kamu memberikan positivity di dalam kehidupannya. Dengan Queen of Pentacles di sini, dia bisa melihat bahwa dia bisa membangun dirinya menjadi sama seperti kamu. Bukan dalam arti bersaing, tidak. Bukan artinya kompetisi, tidak. Tapi artinya dia ingin menjadi sepadan untuk kamu. Wow. Walaupun dengan Five of Pentacles di sini mungkin dia punya kesulitan keuangan, ya. Dia mempunyai kesulitan finansial, ya. Entah apa yang terjadi di masa lalunya dia. Tapi dengan Five of Pentacles yang mungkin kamu juga sudah mengetahui ya, keadaan dia mungkin. Tapi kamu tidak berhenti menjadi temannya, kamu bahkan encourage dia, kamu bahkan membangun kepercayaan dirinya, sehingga dia sangat merasa positif bersama dengan kamu. Dan itu menimbulkan the Chariot di sini. Five of Pentacles ini seperti tidak punya apa-apa, ditinggalkan sendirian dalam kedinginan gitu ya, tidak bisa kemanapun, tidak ada tempat untuk berlindung gitu. Seperti dia mengalami kehidupan yang seperti ini dan tiba-tiba kamu datang, ya, entah ini adalah teman lama ataupun seseorang yang baru kamu kenal ya, tidak masalah itu. Tapi yang pasti ada energi the Chariot yang kamu bawa. Sehingga membuat dia ingin bangkit tadi. Dan dengan the Chariot ini seperti kudanya aja tuh ingin berlari. Kencang gitu ya. Seperti ingin mengejar keadaan supaya even sama kamu, supaya sama. Supaya dia tidak punya keminderan lah istilahnya ya, tidak punya rasa yang minder bersama dengan kamu, tapi dia mempunyai kesamaan dalam misalnya let's say materi lah ya. Mungkin dia saat ini tidak berpenghasilan tetap, tapi dia berusaha untuk menjadi seseorang yang punya penghasilan yang tetap, menjadi seorang provider, dan karena energi itulah yang membuat dia merasa you are the one, Happy Souls, you are the one. Bahkan dalam hal yang sangat negatif pun kamu bisa membuatnya menjadi lebih positif. Bahkan dalam hal yang mungkin terpuruk gitu ya, negatif mungkin atau tidak terlalu baik, kamu bisa membangunkan dia, membangkitkan dia menjadi seseorang yang percaya, believe bahwa sesuatu yang positif akan terjadi. Dan itu memberdayakan dia, memanifestasi ya, mengajarkan dia untuk bangkit berdiri, memanifestasi sesuatu menjadi nyata, bukan hanya dalam impian. Oleh karena itu ada the Chariot. Karena the Chariot ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diusahakan itu akan menjadi nyata. Kejarlah the Chariot, ini ada kereta kuda di sini ya. Kereta ini mengejar dan dia akan sampai pada tujuannya. Dan pada saat itulah dia merasakan you are the one. Wow, nice. Dia bahkan berpikir dan memikirkan bagaimana ketika nanti kamu bisa bersama dengan dia bersama dengan kamu. Wow, oke. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana kira-kira ya kamu bisa menemukan future spouse kamu ini adalah the one untuk kamu. Apa kira-kira yang terjadi dan apa yang kamu alami? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3 please. Apa yang terjadi dengan pile 3? Bagaimana dia mengetahui future spouse-nya ini adalah the one untuknya? Oke.
Thank you. Ada 2 di sini. Nice. Intuition and insight. Dan yang satunya a happy change. Ya. Oke, ini adalah the moon. Dan ini adalah wheel of fortune ya. Kemudian kita akan lihat lagi Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide for pile 3. Bagaimanakah? Oh, oke, ada yang jatuh. Di sini ada Seven of Abundance atau Seven of Pentacles. Kemudian ada Helper of Emotion atau Queen of Cups. Oke. Lalu ada A New Beginning, the Fool. Oke. Kemudian satu lagi. Satu lagi kita ambil God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One more card please for pile 3. Bagaimanakah kira-kira pile 3 dapat mengetahui future spouse-nya? Ini adalah the one untuk mereka. Oops, too many. Oke, kita ambil satu saja ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Thank you. Dan Eight of Wands. Wow. Oke. Ini tidak akan An baca semua ya, karena akan terlalu lama apabila kita bacakan satu persatu. An merasakan bahwa kamu melihat dia itu sebenarnya sesuatu yang kurang dapat dipegang. Awal kamu akan melihat dia adalah seseorang yang mungkin belum jelas, karena tadi An rasa ada sedikit masalah dengan finansialnya, mungkin dengan pekerjaannya gitu ya, sehingga kamu merasa enggak lah, ini kayaknya bukan buat gue gitu ya. Ada doubt karena kamu melihat dirinya adalah seseorang yang mungkin lebih mirip teman ya, daripada seseorang yang akan kamu rasakan seperti crush ya, seseorang yang kamu taksir. Ini akan lebih terasa seperti teman. Kemudian ada a happy change. A happy change ini adalah wheel of fortune ya. Sepertinya An perlu klarifikasi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Klarifikasi for wheel of fortune atau a happy change. Oke. Ada yang jatuh di sini ya. Three of Cups. Yes, betul sekali. Three of Cups. Seperti yang tadi An rasakan, ada perasaan pertemanan di sini dengan Three of Cups ya. Di sini juga kamu merasa dia tidak terburu-buru. Kamu merasa mungkin lebih santai daripada ketika kamu memikirkan aku harus ketemu jodoh gitu ya. Kamu membuat perasaan kamu ini kayaknya easy gitu. Dengan Wheel of Fortune di sini sepertinya membuat perasaan kamu easy aja gitu. Santai, kalem, tapi happy. Itu yang mungkin Anda rasakan ya. Karena kamu berbagi cerita, berbagi banyak pengalaman, dan membuat perasaan kamu sepertinya terpenuhi gitu. Mungkin berbicara dengannya membuat kamu merasa terpenuhi secara intelektual, secara fisikal juga, spiritual, karena mungkin kamu nyambung dengan dia ya, entah apapun religionnya. Jadi An melihat bahwa ada happy thoughts ya ketika memikirkan dia. Ada happy feeling yang kamu rasakan bersama dengan dia. Ngobrol bareng sama dia, bahkan ketika kamu tidak bertemu, hanya ngobrol aja tuh kayak dia memberikan happy feeling kepada kamu. Dan itu yang An rasakan susah ya ditemukan ketika kamu bersama dengan seseorang yang memang bukan teman kamu, tapi terasa seperti teman. Begitu juga dia dengan Six of Cups di sini ya. Ini sepertinya ada similar feeling ya, dia dan kamu. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh seperti seseorang yang dia kenal mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Sementara kamu merasa bahwa vibe dia dan kamu tuh terasa seperti teman, sahabat baik gitu. Dengan Three of Cups, teman yang bisa diajak santai, bisa diajak serius, bisa diajak ketawa, bisa diajak berantem. An merasakan ada vibe sahabat. Satu sama lain saling mengerti dan saling memahami. Dengan Three of Cups di sini juga kamu akan bahagia, merasa tidak penuh tekanan gitu ya. Happy, fun gitu, karena Three of Cups ini adalah seperti wonderful news is on its way. Announcements regarding engagement, pregnancies, birth, or graduation will be revealed. New friends will be made, or communities of like-minded people will draw closer to one another. Exciting new beginnings or happy endings are just around the corner. Wow. Di sini juga ada dia bilang new friends will be made. Jadi kamu merasakan bahwa
Ada perasaan kamu membuat pertemanan yang berharga bersama dengan dia. Bukan hanya sekedar kenalan, kemudian berteman, tetapi karena chemistry-nya tidak terjadi, lalu menghilang atau pergi. Han merasa mungkin kamu dalam hati kamu menginginkan seseorang yang memang pasangan kamu nantinya akan menjadi sahabat. Seseorang yang akan bersama dengan kamu berjalan beriringan, partner yang dapat berbagi semua rasa, layaknya seperti seseorang yang bersahabat dan tidak terpisahkan. Mungkin itu yang kamu rasakan bersama dengan dia. Dan dengan Seven of Abundance di sini, atau Seven of Pentacles, An juga merasa kamu melihat dia adalah seseorang yang berusaha, seseorang yang mempunyai keinginan untuk maju, seseorang yang ingin dapat memberikan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya. Dia menanam hal-hal yang baik. Kan melihat bahwa genuinely nih ya, dengan helper of emotion, kamu melihat sisi yang lembut mungkin dari dia. Penuh kasih sayang, menyayangi orang-orang yang dia cintai dengan sepenuh hati dan setulus hati, mencoba untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya, berusaha untuk dapat mewujudkan apa yang dia inginkan dan apa yang pasangannya inginkan. Di sini Seven of Pentacles-nya ini ada dua orang gitu ya, seperti sedang berkebun. Jadi dia juga kamu lihat sebagai seseorang yang akan mendukung kamu apapun yang kamu lakukan ya. Bukan seseorang yang judgmental gitu, tapi dia akan mendukung apapun yang kamu lakukan yang sesuai dengan passion kamu, desire kamu gitu, dan dia akan mencoba membangun kehidupannya bersama dengan kamu karena kamu merasa dia seperti sangat suportif. Selain dia juga berusaha untuk dirinya sendiri, selain dia berusaha untuk mengembangkan dirinya, tetapi dia juga sangat support dengan orang-orang di sekitarnya. Ini yang rasakan kamu lihat dari dia ya. Sehingga ini membuat walaupun ada ketidakjelasan di sini, tapi ada perasaan happy feeling tadi ya. Happy thought ketika memikirkan dia. Walaupun ini agak membuat kamu doubt ya, karena apakah ini cuma perasaan teman, apakah ini cuma perasaan sayang seperti layaknya sahabat, bukan seseorang crush gitu ya, atau yang kamu taksir. Tetapi along the way itu akan berjalan dan An merasa dia melihat kamu ini lebih pasti untuk melihat kamu sebagai the one untuknya. Sementara kamu kayak slowly burning gitu ya. Makin lama makin merasa, iya nih kayaknya, kok gue selalu mikirin dia ya? Kok gue kayaknya pengen ngobrol terus sama dia? Kok gue seperti kehilangan waktu ketika bersama dengan dia tuh kayaknya waktu cepat berjalan. Dan itu yang kamu rasakan. Dan hal itu membuat kamu merasa sesuatu yang membuat kamu ragu karena kamu merasa vibe-nya ini lebih seperti teman. At the end, dengan new beginning, An melihat ini adalah sesuatu yang kamu rasakan dengan the Fool di sini ya. Karena kamu mempunyai hal-hal yang ada di belakang ini, kamu merasa karena nyaman gitu ya. Dan dengan the Fool ini akhirnya kamu kayak menerjunkan diri kamu, oke, let's do it gitu. Kamu merasa nyaman dengan new beginning ini karena di sini keluar Eight of Actions atau Wands. Eight of Actions, kamu melihat bahwa dia adalah a man of actions ya. Jadi bukan orang yang hanya ngomong doang, tetapi dia mengerjakan sesuatu. Bukan orang yang hanya berjanji-janji gitu ya, tanpa sesuatu hal yang real gitu, tidak. Kamu melihat dia adalah seseorang yang benar-benar mempunyai keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Seperti juga di sini, dia melihat kamu itu seperti melihat masa depannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mengecewakan kamu ya, Andrasa, dengan Three of Wands di sini dan Queen of Pentacles di sini. Dia ingin provide kamu, dia ingin mempunyai kekuatan untuk mempunyai abundance gitu ya, berusaha untuk itu, sehingga kamu melihat bahwa dengan Eight of Wands ini banyak hal yang kamu rasa positif dari dia. Dan yang pastinya ketertarikan secara seksual, sensual, physical gitu ya, ini terlihat sekali. Kalian berdua seperti tidak bisa berpisah dari satu sama lain. Oke, sekarang kita akan lihat dari oracle-nya. Kamu mendapatkan Mother Earth. Nice. Mother Earth. Iya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat penyayang juga ya. Dia mempunyai keinginan agar kamu menjadi ibu dari anak-anaknya atau bapak dari anak-anaknya.
Mother Earth ini lebih kepada feel loved and comforted, ya kan? Ini yang An rasakan dari tadi nih. Kalian berdua nih sepertinya dua orang sahabat yang saling menemukan. Sepasang sahabat yang terasa seperti berdua menjalani kehidupan. Begitu juga dengan Seven of Pentacles di sini ya. Biasanya Seven of Pentacles itu tidak pernah ada dua orang dengan tradisional tarot. Itu pasti satu orang. Tapi dengan Seven of Pentacles yang ada di kartu ini, An merasa bahwa kalian adalah sepasang sahabat dan seperti ingin menggapai dunia bersama, menjalani, melalui, dan saling menemani satu sama lain. Mother Earth di sini tidak harus perempuan atau wanita, tapi ini lebih kepada feminine energy. Kamu sangat bisa merawat orang-orang yang kamu cintai, sangat sabar, penuh fertilitas tadi ya, kreativitas, sehingga dia merasa bahwa energi kamu, aura kamu itu memancarkan produktivitas, memancarkan empowerment yang dia rasakan tadi di sini di atas ya. Kamu adalah seseorang yang bisa membangun sesuatu, menciptakan sesuatu, dan hal-hal tersebut yang kamu ciptakan menjadi baik. Itu yang dia rasakan kepada kamu. Kemudian, oh wow, companionship. When you fully blessed and embrace your aloneness, you are ready for ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude knowing it will open the way for all healthy relationships. Yes, companionship. Dia merasakan kamu dan dia akan mempunyai healthy relationship. Kamu dan dia akan saling menemani. Bukan saling menjudge, bukan saling menilai, bukan saling mengeluhkan perbuatan, sikap, atau apapun satu sama lain, tapi untuk menjadi teman, benar-benar berada bersama di sampingnya gitu ya. Begitu juga dia merasakan bahwa kamu adalah seorang teman yang sangat baik. Ini seperti vice versa gitu ya. Di sini An merasa dia merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Bagaimana dia merasakan perasaan bahwa kamu dan dia itu seperti sudah berteman lama sekali, sehingga dia merasa bahwa dia membutuhkan perubahan untuk dapat bersama dengan kamu. Gue nggak mau jadi temen doang. Itu ya mungkin yang dia rasakan. Gue pengen jadi seseorang yang kamu lihat nanti adalah seorang yang worth it, seseorang yang layak untuk menjadi pasangan kamu. Tapi kamu tidak melihat seperti itu sih. An merasa kamu tidak pernah merendahkan orang lain, kamu tidak pernah merasa kamu lebih unggul daripada orang lain, gitu ya, tidak. Kamu merasakan hal yang sama, bahkan kamu mempunyai perasaan bahwa dia adalah teman. Dan dengan companionship di sini seperti konfirmasi bahwa kalian berdua itu seperti merasa dua orang sahabat yang saling menemukan. Jadi mungkin di past life kamu pernah bertemu dengan dia atau berteman dengan dia, who knows, oke? Selanjutnya ada the womb, rahim. Ini sangat terkoneksi dengan apa yang dia lihat dari kamu ya. Dia melihat kamu adalah sosok keibuan, sosok seorang yang penuh kepedulian, lemah lembut gitu ya. Kalau kamu bukan wanita, tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat dekat di hati. Sebagaimana ibu itu dekat di hati kita masing-masing ya. Kamu melihat dia adalah sebuah kesempatan untuk menciptakan hal yang baru bersama dengan dirinya. Itu yang mungkin membuat kamu merasa dia adalah the one untuk kamu. Dan kamu merasa bahwa bersama dengan dia itu ada sebuah koneksi. Dengan Mother Earth dan the womb ini terlihat sekali ada koneksi antara apa yang dia rasakan dengan apa yang kamu rasakan. Karena Mother itu pasti ada womb. Kembali lagi ini bukan mengacu kepada gender tertentu, tapi ini adalah energi. Di mana kamu merasa bahwa bersama dengan dia kamu bisa menciptakan sesuatu. Karena dari rahim terciptalah baby gitu ya. Dan ini membuat kamu yakin bahwa dia adalah the one untuk kamu karena kamu merasakan sama dengan dia adalah perasaan yang simple, tidak banyak drama, tidak banyak macam-macam gitu. Jadi sepertinya perasaan itu sudah kamu miliki di dalam diri kamu. Perasaan yang kamu kenal, perasaan yang kamu rasa familiar bersama dengan dirinya. Jadi ini membuat kamu melihat dia adalah seseorang yang akan menjadi the one untuk kamu. Nice. The womb ini juga merasa kamu melihat ada kekuatan di dalam dirinya ya. Karena womb itu adalah sesuatu yang kuat. Menahan seorang bayi selama 9 bulan itu sesuatu yang sangat kuat ya kan.
Jadi An merasa dia kamu lihat sebagai seorang yang kuat, seorang yang mau berkembang, mau berproses, dan mau belajar untuk menjadi lebih baik. Well, di sini juga dia terlihat seseorang yang termotivasi dengan keberadaan kamu di dunia ini. Wow, nice. Oke, An melihat ada kesinambungan antara kamu dengan dia perasaannya ya. That's why kamu akan merasakan dia adalah the one untuk kamu. Baik, kemudian the creation of light. Di sini An merasa ada energi creation. Ada energi yang kreatif dengan Mother Earth, entah dengan womb, entah dengan creation of light di sini ya. Ada light, ada pencerahan, ada hal yang terang yang menerangi kamu ketika bersama dengan dia. Mungkin vice versa nih ya, An melihat dia memberikan kejelasan. Entah apa yang kamu ceritakan kepadanya atau mungkin yang kamu alami bersama dengan dia ini seperti memberikan kejelasan. Dan the creation of light di sini bersama dengan the womb ini seperti menciptakan sesuatu yang membuat diri kamu melihat dengan jelas tentang siapa dia untuk kamu. Jadi di sini ada the moon gitu ya, intuition and insight di sini yang mungkin kamu merasakan ada ketidakjelasan, perasaan yang bimbang gitu. Tapi dengan the creation of light pada akhirnya kamu mendapatkan kejelasan itu, kamu bisa merasakan bahwa dia bersama dengan kamu itu make sense. Kamu bersama dengan dia itu make sense. Sesuatu yang membuat kamu merasa ini adalah suatu hal yang jelas untuk kamu. Dan menciptakan hubungan yang mungkin sama-sama dapat saling melihat kepada masa depan. Ini seperti An melihat crystal ball gitu ya. Seperti orang sedang melihat ke dalam crystal ball dan dia melihat masa depan bersama. Itu yang mungkin kamu rasakan bersama dengan dia. Oke. Kemudian dari Botanical Inspirations, kamu mendapatkan honeysuckle. Apa ini? Oke. Domestic happiness. Wow, nice. And devoted affections. I will win thee in my arms. So doth the woodbine, the honeysuckle, gently and twist. Wow, kata-katanya aja William Shakespeare gitu ya. Ini yang rasa dengan domestic happiness and devoted affections, ini kalian berdua akan mengalami kebahagiaan bersama, hanya berdua saja gitu. Kayak kamu tidak harus menggembar-gemborkan hubungan kamu betapa bahagianya seperti banyak orang layaknya di IG ataupun di FB atau platform-platform media sosial gitu. Tapi kamu berdua tuh akan merasa puas dengan keberadaan masing-masing, eksistensi ya. Bagaimana dia exist untuk kamu dan kamu exist untuk dia. Kamu merasakan ini adalah sebuah domestic happiness, berbahagia bersama. Tidak perlu mengumbar kepada dunia bahwa kamu tuh bahagia loh bersama gitu, tidak. Karena buat kamu kebenaran yang sejati itu hanya terasa di dalam hati. Dan kamu berdua merasa sangat privilege ya, diberikan hal yang istimewa dari Yang Maha Kuasa untuk dapat bersama-sama. Jadi An merasa bahwa kamu akan mempunyai kebahagiaan yang sejati bersama dengan dia. Amin, amin, amin. Entah kenapa An bilang kebahagiaan sejati. Oke, di sini juga kata-katanya adalah devoted affection. Devoted, setia. Bahkan devosi ini seperti janji setia hanya untuk kalian berdua satu sama lain. Tidak dirasakan orang ketiga, tidak dirasakan orang keempat atau pihak-pihak lain. Afeksi, ada rasa kasih sayang. Bahagia bersama dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak harus mengumbar kebahagiaan kalian, tapi banyak orang yang akan jealous dengan hubungan kalian. Entah kenapa, An merasakan hal itu ya. Orang cukup melihat dan merasakan getaran kamu ketika kamu berdua itu saling mencinta, saling menyatu, exist untuk satu sama lain. Bukan untuk yang lain, devoted to each other, setia dalam jiwa dan raga ya. Kadang setia itu hanya sebagai status kewajiban, tapi bukan seluruh jiwa. Hubungan kamu akan penuh dengan devoted, kesetiaan dalam seluruh jiwa dan raga. Amin. Klaim itu ya. Oke, pile 3, ini adalah last card kamu. Kita akan baca. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light.
Wow, another light. Nice. Creating room for new opportunities and possibilities for your life. Yap, ini seperti awal baru. A new beginning ya, di sini dengan the full. Imajinasikanlah bahwa segala pikiran-pikiran yang tidak baik melebur bersama dengan cahaya. Ketika cahaya itu kamu rasakan bersama dengan dia, semua feeling, pikiran, dan perasaan yang negatif itu tidak terlihat dan terasa lagi, menciptakan ruangan yang baru untuk kesempatan baru, kemungkinan baru di dalam kehidupan kamu. Ini sangat resonate dengan bacaannya tadi. Hubungan ini menjadi lebih kuat karena kamu merasa ada vibe pertemanan, persahabatan di sini, sehingga apa yang tadinya kamu rasa mungkin ketulusan sebagai sahabat, ketulusan sebagai teman, kemudian berkembang menjadi kesempatan dan kemungkinan baru untuk kamu di dalam hidup kamu, dan terciptalah hubungan yang indah antara kamu dan dia. Bagaimana kamu merasa bahwa dia adalah the one untuk kamu, dan dia juga merasa kamu adalah the one untuknya. Sekarang kita akan lihat siapakah dia ya, dari inisial. Kira-kira siapakah persons the one untuk file 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for file 3. Okay. Oh, nice. Okay. Ada U, ada O, ada I, ada T, ada Z, ada Y, ada R, ada N, ada J, dan ada K. Oke, ini adalah persons untuk kamu. O, I, T, U, Z, Y, R, J, K, N. Ini yang bisa An sampaikan untuk kamu file 3. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan mungkin membantu kamu manifest the one yang terbaik untuk kamu masuk ke dalam kehidupan kamu. An doakan yang terbaik untuk happy souls dan viewers semua agar segera dipersatukan dengan the one-nya. Amin. Dan untuk viewers yang mungkin belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share. Dan An juga mengucapkan terima kasih untuk semua like, komen, dan support yang positif sekali kepada channel Tarot In sehingga dapat berkembang sampai saat ini. Stay positive and always fun because you are awesome happy souls, and I'm sending you love and light. See ya!